Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibie Eko Putra Nugraha. Saya di sini akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Konsep dan pengertian topologi jaringan. Secara sederhana, topologi jaringan adalah tata letak fisik atau logis dari sebuah jaringan komputer. Ini adalah bagaimana komputer dan perangkat lain terhubung satu sama lain. Bayangkan sebuah peta. Topologi jaringan adalah seperti peta atau DNA kota tersebut yang menunjukkan bagaimana setiap gedung komputer terhubung satu sama lain melalui jaringan kabel atau koneksi. Fungsi dan manfaat topologi jaringan. Topologi jaringan memiliki beberapa fungsi dan manfaat utama. Di antaranya adalah merencanakan jaringan, membantu kita merencanakan jaringan, struktur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan, skala, dan anggaran kita masing-masing. Mempermudah perawatan. Dengan topologi yang jelas, kita lebih bisa mudah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah saat terjadinya kerusakan. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja. Topologi yang tepat memastikan aliran data yang efisien, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kecepatan komunikasi antar perangkat. Jenis-jenis topologi itu ada 7. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang sangat sederhana, di mana semua perangkat atau komputer terhubung ke satu kabel utama yang disebut backbone atau tulang belakang. Kabel ini membentang dari satu ujung ke ujung lainnya dan diakhiri dengan sebuah terminator untuk mencegah sinyal data memantul kembali dan menyebabkan sebuah error. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya pada topologi bus. Kelebihannya yaitu adalah sederhana dan murah, konfigurasi sangat mudah, dan biaya instalasi rendah karena hanya membutuhkan satu kabel utama. Selanjutnya adalah hemat kabel, menggunakan jumlah kabel yang paling sedikit dibanding topologi lainnya. Kekurangannya sulit mendeteksi kerusakan, sulit untuk menemukan titik kerusakan karena masalah pada suatu bagian kabel dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Titik kegagalan tunggal. Jika kabel utama putus seluruh jaringan, maka akan lumpuh total. Performa menurun. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin padat lalu lintas data itu satu kabel, sehingga kinerja jaringan menurun. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star adalah topologi yang paling populer dan umum digunakan. Setiap perangkat terhubung secara terpisah ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Perangkat pusat ini berfungsi sebagai pengatur lintas data. Ada kelebihan dan kekurangannya dari topologi star. Kelebihannya yaitu adalah mudah mendeteksi kerusakan. Sangat mudah untuk mendeteksi masalah. Jika satu masalah hanya koneksi ke perangkat itu saja yang terputus, sedangkan jaringan lain tetap berjalan normal. Yang kedua, mudah diperluas. Menambah atau mengurangi perangkat sangat mudah. Cukup sambung ke port yang kosong di perangkat pusat seperti switch atau hub. Selanjutnya, performa stabil. Kinerja jaringan tetap stabil karena tiap perangkat memiliki jalur komunikasi sendiri ke pusat. Kekurangannya adalah biaya yang mahal, memiliki banyak kabel perangkat pusat yang harganya cukup mahal. Yang kedua, titik kegagalan tunggal. Jika perangkat pusat, hub atau switch mengalami kerusakan seluruh jaringan, maka akan lumpuh. Selanjutnya adalah topologi linear. Topologi linear secara dasarnya adalah variasi dari topologi bus yang memiliki satu kabel tunggal yang membentang lurus dan setiap perangkat terhubung secara beruntun di sepanjang kabel tersebut. Nah, ada kelebihan yang sedikit mirip dengan topologi bus. Yang pertama adalah instalasi mudah, sama seperti topologi bus. Pemasangan relatif mudah dan tidak memerlukan banyak biaya dan perangkat tambahan. Yang kedua adalah hemat biaya. Biaya instalasi rendah karena hanya butuh satu kabel. Kekurangannya hampir sama dengan topologi bus, yaitu rentan rusak. Sangat rentan jika kabel utama rusak. Yang kedua, sulit mengisolasi masalah. Menemukan kerusakan di salah satu titik kabel akan menjadi tantangan yang sama seperti
di topologi bus, yaitu kehilangan seluruh jaringan. Yaitu selanjutnya ada topologi cincin atau topologi ring. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung ke kedua perangkat lainnya, membentuk sebuah lingkaran. Data mengalir dalam satu arah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Ini agak mirip seperti estafet. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Yang pertama adalah kelebihannya kinerja stabil. Lalu lintas data mengalir searah sehingga tidak ada tabrakan data atau collision. Nah, dan kinerja jaringan cenderung stabil meskipun ada perangkat yang cukup banyak. Manajemen sederhana, tidak memerlukan perangkat pusat seperti hub atau switch. Kekurangannya adalah titik kegagalan tunggal. Kerusakan pada satu kabel atau perangkat dapat memutuskan seluruh lingkaran sehingga seluruh jaringan tidak berfungsi. Sulit dimodifikasi, menambah atau menghapus perangkat harus memutus lingkaran yang dapat mengganggu seluruh jaringan. Selanjutnya ada topologi star. Maksud saya topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah topologi yang paling andal, di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke setiap perangkat lainnya. Ini menciptakan banyak jalur data, menjadikannya sangat kuat. Nah, kelebihannya ini sangat andal. Jika satu jalur komunikasi putus, masih ada jalur lain. Ini membuatnya sangat toleran terhadap kesalahan. Yang kedua adalah keamanan tinggi. Data memiliki jalur khusus sehingga lebih aman. Yang ketiga adalah transfer data cepat. Setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui perantara. Selanjutnya ada kekurangannya. Nah, yang pertama adalah biaya sangat mahal, yaitu membutuhkan banyak kabel termasuk dengan switchnya. Yang ketiga, sesuai dengan namanya, sangat rumit. Desain dan instalasinya sangat kompleks, terutama untuk jaringan besar. Selanjutnya ada topologi pohon atau topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi bus dan star. Nah, ada satu kabel utama, yaitu backbone, seperti pada topologi bus, tapi perangkat terhubung melalui perangkat pusat, hub atau switch, yang tersusun secara hierarkis. Nah, seperti cabang-cabang yang ada di pohon. Kelebihannya itu manajemen terstruktur, cocok untuk jaringan yang besar karena dapat diatur dalam segmen yang mudah dikelola. Kedua adalah isolasi kerusakan. Kerusakan pada salah satu cabang tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan. Ini agak mirip seperti pohon yang patah. Kekurangannya titik kegagalan sentral. Jika kabel utama backbone itu putus, seluruh jaringan bisa putus, apalagi yang di bawah-bawahnya itu putus pasti. Selanjutnya adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang paling fleksibel karena menggabungkan dua atau lebih dari topologi yang berbeda. Contohnya sebuah kantor yang bisa menggunakan topologi star mesh di setiap departemen dan menghubungkannya dengan topologi bus. Ada kelebihan dan kekurangan dari topologi hybrid ini. Kelebihannya yang pertama ada fleksibilitas yang sangat tinggi. Desain dapat disesuaikan semua kita dengan kebutuhan spesifik dan bahkan geografis yang tidak menentu. Ya. Yang kedua adalah performa yang unggul. Dapat memanfaatkan kelebihan dari setiap topologi yang digabungkan menjadi satu. Kekurangannya jelas biayanya paling mahal, membutuhkan berbagai jenis hardware dan banyak kabel. Yang kedua sangat kompleks. Desain, instalasi, dan manajemennya adalah yang paling rumit dalam topologi hybrid ini. Nah, kita sampai dalam penutup. Sebagai penutup, pemilihan topologi jaringan sangat bergantung pada kebutuhan skala dan biaya yang kita punya. Setiap topologi memiliki peran kegunaan masing-masing. Memahami karakteristik
Memahami karakteristik ini adalah langkah awal yang krusial bagi siapapun yang ingin mendalami dunia jaringan komputer. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.